Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Alfalah. Adapun konten atau topik kali ini yaitu tentang apresiasi prosa fiksi. Hal yang akan kita kaji pada kali ini yaitu unsur intrinsik yang ada di dalam prosa fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya itu sendiri. Unsur intrinsik prosa terbagi atas 7. Yang pertama ada tema, amanat, tokoh, alur, latar atau setting, ada sudut pandang, ada gaya bahasa. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra tersebut. Atau mudahnya, tema adalah sesuatu yang menjadi dasar dari cerita ini. Sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Karena itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema dalam banyak hal bersifat mengikat, kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa, konflik, serta situasi tertentu, termasuk pula berbagai unsur intrinsik yang lain. Tema ada yang dinyatakan secara eksplisit atau disebutkan, dan ada pula yang disebutkan secara implisit, tanpa disebutkan tetapi dapat kita pahami. Yang kedua ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara implisit juga, yaitu dengan memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang ceritanya berakhir. Dan dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh atau penokohan adalah pemberian watak terhadap pelaku-pelaku cerita dalam sebuah karya sastra. Adapun tokoh dalam cerita biasanya terdiri dari tokoh protagonis, tokoh dalam karya sastra yang memegang peranan baik atau memiliki sifat yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, tokoh dalam karya sastra yang merupakan penantang dari tokoh utama, biasanya memegang peranan jahat. Atau bisa disebut tokoh yang kontra kepada tokoh protagonis. Selanjutnya ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang tidak memegang peranan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan dianggap tidak penting sebagai individu. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral sendiri adalah tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita, atau dapat dikatakan tokoh yang sering muncul di dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh bawahan adalah tokoh-tokoh yang hanya mendukung atau membantu kehadiran tokoh sentral. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan atau menggambarkan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu terjadi atau berlaku. Latar sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada latar tempat, yaitu latar yang mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang kedua ada latar waktu, latar yang berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang ketiga ada latar suasana, yaitu latar suasana yang dibangun oleh pengarang dalam karya sastranya. Yang terakhir ada latar sosial, yaitu mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan pandangan pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Macam-macam sudut pandang
terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu orang pertama, yaitu pengarang menjadi pelaku utama dan memakai istilah aku dan saya. Selanjutnya ada orang ketiga, pengarang yang menceritakan ceritanya atau berperan sebagai pengamat dan menggunakan istilah dia, ia, atau nama orang. Sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Selanjutnya ada gaya bahasa, itu bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antara sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat guna menciptakan suasana yang seram, bahagia, seperti adegan seram, adegan cinta, ataupun peperangan maupun harapan. Gaya bahasa adalah dapat dikatakan bahwa gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Pengolahan bahasa harus didukung oleh diksi atau pemilihan kata yang tepat. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam karya prosa. Saya Rizky Alfalah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.